Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Devi Puspita, guru PPKN dari SMA Negeri 2 Painan. Selamat datang di pembatik level 3. Nah, untuk itu kita mulai di pembelajaran. Anak-anak, pernahkah Ananda melihat gambar seperti ini? Orang tawuran? Mungkin juga pernah Anda mengalaminya? Ya. Kalau begitu, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh negara kita dan apa yang mesti dibutuhkan oleh warga negara Indonesia? Nah, ya benar, adalah sebuah aturan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan tentang sejarah konstitusi RI dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis hierarki perundang-undangan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis kesepakatan bersama yang ada di sekolah. Dan yang keempat adalah siswa dapat mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran terhadap norma dengan benar. Nah, Ananda, di sini kita membahas Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Adalah sebuah konstitusi sebuah negara. Nah, pertanyaannya, pentingkah konstitusi bagi sebuah negara? Ya, sebuah negara merdeka mempunyai wewenang untuk menentukan arah dan tujuan demi tercapainya kehidupan yang selaras dan seimbang. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, atau dapat dikatakan kerangka dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisasikan jalannya sebuah pemerintahan. Nah, bagaimana sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum sumber negara yang ada di negara kita? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 ini dirumuskan oleh sebuah badan, yaitu BPUPKI. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, panitia PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Nah, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhatta dan Supomo, yaitu mengenai betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Pertanyaannya, supaya materi ini akan Anda pahami lebih dalam, sebagai negara hukum, dasar tertulis Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di antara peraturan-peraturan lain. Nah, coba Ananda jabarkan apa-apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, Ananda, di sini kita mengetahui betapa pentingnya sebuah peraturan dalam sebuah negara. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni urutan tertingginya sebuah aturan yang ada di Indonesia adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Anda sudah mengenalnya? Pasti sudah, karena setiap hari Senin kita selalu membaca Undang-Undang Dasar, yaitu merupakan pembukaan. Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, yang artinya adalah pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal. Kemudian yang kedua adalah MPR. Artinya apa? Ada ketetapan yang dibuatkan oleh lembaga negara kita, yaitu lembaga MPR tentang peraturan. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Artinya apa? Undang-undang merupakan suatu
peraturan yang dibuat oleh sebuah lembaga, yaitu DPR. Yang berikut adalah peraturan pemerintah. Yang artinya apa? Dalam hal kegentingan, seorang presiden berhak dalam menentukan sebuah peraturan pemerintah. Hal ini tertuang dalam pasal 5. Kemudian peraturan presiden. Di bawahnya adalah peraturan daerah provinsi. Yang disebut dengan adanya otonomi daerah, maka daerah memiliki peraturan baik tingkat provinsi. Dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten yang disebut dengan Perda. Nah, Ananda, itulah urutan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, pernahkah Ananda mengenali studi kasus pelanggaran hukum yang ada di negara kita? Ya, tepat sekali. Salah satunya adalah adanya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mungkin Ananda juga pernah mengalami. Butuhkah sebuah peraturan untuk mengatasi hal demikian? Sangat dibutuhkan. Kemudian melakukan tindakan korupsi. Dibutuhkan sebuah peraturan untuk menangani kasus korupsi biar tidak terjadi terus-menerus. Kemudian kasus perampokan dan melakukan penipuan. Ada lagi menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh. Supaya hal itu tidak terjadi lagi di negara kita, maka harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat yang ada di Indonesia. Apa yang dibutuhkan adalah peraturan perundang-undangan. Cukup demikian, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.